Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, wassalatu wassalamu ala imami ahli safai wal wafa ubbil anbiya'i wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli sa'amin wada' rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard was sama amma ba'd. Ingarsanipun para alim, para yai, para sesepuh bini sepuh langkung-langkung ingarsanipun Yai Miftah sak keluarga besaripun Pondok Miftahul Barokah, Bapak Lurah atau Pak Kades, sedaya aparat TNI Polri lan sedaya kemawon para rawuh ingkang kawula boten saged sebat setunggal-setunggal, boten ngira-ngira takdim kawula dumateng panjenengan. Pertama lan paling utama, monggo kita sesarangan munjukaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, awit nikmat sehat, nikmat sempat, dumugi puncakipun nikmat punika nikmat iman lan Islam. Kathahipun nikmat ingkang Allah taala paringaken, monggo kula panjenengan sami boten bakal sanggup ngitung nikmatipun Allah. Dan Quran disebutakan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Menawi kula jenengan sami badhe ngitung nikmatipun Allah, kula jenengan boten bakal sanggup ngitung kenikmatan niku wau. Mila saking kathahipun nikmat saking Allah taala, Gusti Allah niku ngertosi menawi kula jenengan gadah keterbatasan termasuk untuk menghitung nikmatipun Allah, maka Gusti Allah boten merintahaken ken ngitung, menanging merintahaken ken mensyukuri nikmat niku wau. Saking kathahipun nikmat saking Allah taala, maka Kanjeng Nabi niku dawuh, an-ni'matu tu'rafu bid-did. Nikmat menika diketahui dengan lawannya. Seseorang bisa merasakan nikmatipun sehat mergo pernah merasakan sakit. Seseorang bisa merasakan nikmatnya memiliki gigi mergo wis tau ngrasake lara untu. Seseorang saged ngraosaken nikmatipun memiliki kaki mergo sikile wis tau kepaduk watu. Kinten-kinten nek jenengan ora tau lara untu, ora tau kepaduk watu, ora tau klilipen matane, jenengan ngrasake duwe untu, ngrasake duwe sikil, ngrasake duwe mata napa mboten? Boten. Saged ngraosakenipun jenengan duwe mata mergo matane klilipen, ngraosaken duwe untu mergo untune wis tau jenengan ngraosaken lara untu. Artosipun seseorang bisa merasakan nikmatipun sehat mergo wis tau ngrasake lara. Lah kinten-kinten jenengan sing rawuh siang hari menika wonten boten sing sama sekali seumur urip jenengan urip teng alam donya durung tau ngrasake lara, wonten Pak Bu? Boten. Dekolgen, Paramek, Ultraflu rada sering kok. Apa meneh nek umure wis 40 munggah, ngrungokke pengajian rada suwi, Habibe ora teko-teko, Gusti ora teko-teko, sikile karo dipenyet-penyet bisa suwe temen kita ora rampung-rampung. Geger ya wis rada pegel maning. Seseorang saged ngraosaken nikmatipun sehat mergo wis tau ngraosaken sakit. Tapi wonten tiyang sing boten nate sakit saumur urip, sinten? Firaun.
Fir'aun menika mboten nate sakit, Pak. Oleh Allah Ta'ala diberikan kekuatan, oleh Allah Ta'ala diberikan kesehatan yang luar biasa, sampai muncul kesombongan teng dirinipun Fir'aun, sampai piyambakipun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang maha tinggi. Jadi Fir'aun niku ngaku dadi Tuhan. Kira-kira wong zaman saiki wong ora akeh sing mumet mergo corona ki, akeh ana sing ngaku dadi Tuhan apa ora iki? Mboten nggih. Tapi wonten tiyang entes tuh Pak, kula pun nate mireng berita beberapa tahun yang lalu, wonten tiyang dugi Tuhan pundi niku teng KTP jenenge Tuhan. Niku. Wonten malih teng KTP sing jenenge Syaiton ngoten. Lah kula mikir nek anake setan berarti bapake belis. Yo ten. Lho maringi jeneng niku kedah hati-hati, Pak. Orang kenal dinai jeneng kok dikei jeneng setan iki lho. Mboten saenak-enak itu anggenipun maringi asma. Kula niku setahun duwe kanca SMP riyen. Kula SMP wis tau duwe kanca jenenge niku, Pak. Jenenge kancane kula estu niki Miskino. Jenenge Miskino, berarti kan ketika niku persepsi sing teng benakipun kula Miskino niku maksudnya kere kowe. Apa ana wong tuwa ndongake wong anake kere mboten enten. Akhiripun kula bolak-balik iki maksude wong tuane kepriwe kok jenenge Miskino. Ternyata niku perpaduan dua bahasa, Pak. Miskin no. Oh iya. Niki wonten request kula kon ku bahasa Inggris. Is it okay if I have to speak in English? Yes or no? No what? Wis bahasa Indonesia berarti niki. Bahasa Indonesia siap? Tak bikin wonten request ora ngerti jeneng basa Jawa ora paham bahasa Indonesia wis ngoten iki. Ya. Ini langsung berubah, wong mboten nonton terjemahane nang isore ya langsung bahasa Indonesia. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menika kedahipun saya dengan jenengan untuk memberikan nama anak itu harus hati-hati. Maka tadi disebutkan, saya sebutkan saya memiliki seorang teman saya itu jenenge namanya itu Miskino, itu betul-betul nama Miskino. Tapi ternyata itu perpaduan daripada dua bahasa. Miskin no. Jadi orang tuanya mendoakan anaknya supaya tidak miskin. Maka Fir'aun itulah yang mengaku Tuhan. Untuk orang sekarang mungkin tidak mengaku Tuhan, tapi yang mengaku sebagai malaikat ada tidak? Ada Pak? Bu? Ada. Di Jakarta ada seorang perempuan beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, namanya Lia Eden. Itu mengaku sebagai malaikat. Hati-hati Pak. Lia Eden mengaku sebagai malaikat. Enggak lama setelah ngaku jadi malaikat ditangkap sama polisi. Artinya polisi Indonesia hebat, bisa menangkap seorang malaikat. Polisi India nggak sanggup nangkap malaikat. Kalau polisi India datangnya terlambat gitu. Mengaku jadi Tuhan katakan tidak ada. Mengaku jadi malaikat ada. Mengaku jadi nabi ada tidak? Ada. Zaman sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi. Bahkan di Jawa Timur ada orang, maaf namanya Tukimin. Siapa? Tukimen ini ngaku jadi nabi. Lah saya mikir lah, kalau Tukimen ngaku jadi nabi, sholawatnya bagaimana? Allahumma sholli ala. Tidak masuk di hati babar blas, mlebu nang ati ora. Kan begitu. Ya. Tidak masuk sama sekali. Ini akhir zaman.
Salawat dan salam semoga tercurah kepada sosok yang agung dan mulia, yang telah mengajarkan kepada kita mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang hak, mana yang batil. Beliaulah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya yang setia ila yaumil kiamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sungguh ketika harus berada di kampung laut ini menjadi satu perjuangan untuk sampai sini. Makanya menurut saya Pak Kiai Iftah ini termasuk mujahid sejati, termasuk pejuang yang sangat luar biasa. Saya tadi di kapal sempat bilang, ini nek kelasnya saya pun tak tinggal Pak, wis ora kuat saya denger iki. Sing pas denger iki yaitu Pak Kiai Iftah pun ada tugasnya masing-masing. Maka kita dukung perjuangan beliau. Mau-maunya jenengan mang pikir jauh dari pemukiman. Nek corone kok awit awal, dari awal ketika corona muncul kita disuruh jaga jarak. Pak Kiai Iftah omahe wis jaga jarak adoe pol. Ini sudah jaga jarak dari dulu. Makanya kalau saya lihat laporan kampung laut siji dari dulu sampai sekarang satu terus Pak. Malah mungkin sudah gak ada insya Allah. Luar biasa. Lalu saya berpikir, kenapa beliau mau berjibaku, beliau mau berjuang untuk mendirikan pesantren, untuk meskipun dilepas bahwa ini merupakan dawuh daripada guru. Karena seseorang ketika membangun pesantren itu harus ada dawuh dari guru. Kok nyelonong boy, nyuwun sewu berat Pak. Habib Soleh Al-Atos yang berada di kota Tegal itu santrinya Mbah Maimun Zubair beliau. Satu ketika ditimbali sama Mbah Maimun, ye, kamu bikin pesantren ya, bayangkan. Lalu Habib Soleh mengatakan, Mbah, saya nggak mampu, saya nggak bisa apa-apa Mbah. Pun ye, damel. Karena dawuh daripada Mbah Maimun Zubair ketika itu, ngikutin dawuh daripada guru beliau. Sekarang apa yang kita lihat Habib Soleh, Masya Allah, pesantrennya sampai hektaran, usahanya begitu luar biasa, santrinya begitu luar biasa. Kenapa? Karena mengikuti daripada dawuh guru beliau. Tapi wonten salah setunggal tiang, salah satu orang datang ke tempat beliau, beliau sudah bikin baru laporan, Bah saya bikin pondok, betul dijawab, tidak dijawab sama sekali yang terjadi apa. Tidak lama selesai. Maka Pak Kiai Iftah ini mengikuti dawuh daripada guru beliau. Kita doakan perjuangan beliau, semoga Allah Ta'ala ridho, semoga dibimbing oleh Allah Ta'ala dan penuh dengan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Ini mengingatkan dengan perkataan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, laula khamsah khisalin la syaran nasu kulluhum salihin. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau bukan karena 5 hal, kalau bukan karena 5 hal, maka seluruh yang ada di kota Cilacap itu semuanya menjadi orang yang soleh. Bahkan tidak hanya di Cilacap, seluruh Jawa Tengah, tidak hanya di Jawa Tengah, seluruh Indonesia, bahkan tidak seluruh Indonesia, seluruh dunia, maka itu semua menjadi orang yang soleh. Akan tetapi ada 5 hal, yang 5 hal ini menjadikan terhambatnya seseorang untuk apa? Untuk beliau menjadi orang yang soleh. Apa itu? Yang pertama, al-qana'atu bil jahli, merasa cukup dengan kebodohan, menerima dengan kebodohan, menerima menjadi orang yang bodoh. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, ketika ada seseorang yang orang tersebut
melihat seorang anaknya dimasukkan ke pondok pesantren, disuruh ngaji ke TPQ, apalagi sampai mengatakan tidak TPQ-TPQ-an, tidak pondok-pondokan. Ini kalau ada orang seperti ini, tak dungake sambar bledek aja. Kenapa? Biarkan anak masukkan ke pesantren, biarkan anak ngaji di TPQ. Jangan sampai anak hanya menghabiskan waktunya untuk bermain gadget dan juga bermain handphone. Ini menyedihkan. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Ketika kula panjenengan sami, saya dan Anda semua memiliki seorang anak, sebisa mungkin datangkan ke Pak Yai, datangkan ke Ustadz, taruh ke TPQ, taruh ke pondok pesantren. Karena apa? Karena ini nanti keuntungannya untuk kita. Bahkan saya berani mengatakan, kalau seumpama nanti yang saya sampaikan, berita yang disampaikan oleh Nabi Agung Muhammad SAW menjadikan pondok pesantren itu memang tidak penting, bubarkan pondok pesantren. Tapi ketika saya katakan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata pondok pesantren itu penting, jangan sekali-kali membubarkan pondok pesantren, Pak. Sekarang contoh saja, Pak. Ada dua orang anak. Anak yang pertama katakan lahirnya bersama. Yang satu anak ini lahirnya di bidan yang sama, lahirnya bareng. Yang pertama anak ini dinamakan, katakan Muhammad Ricardo. Jangan protes masalah nama, tinggal datang kepungannya sudah cukup kita. Ini anak yang pertama. Lalu anak yang kedua dikasih nama Alexander. Siapa namanya? Rata kayak bule sidik lah. Ini dua anak lahirnya bareng, dari dua orang tua yang berbeda, memiliki orientasi yang berbeda. Anak yang Muhammad tadi oleh orang tuanya, yang Alexander oleh orang tuanya, itu dari kecil orang tuanya memiliki pemahaman tidak usah pesantren-pesantrennya, tidak usah ngaji-ngajian, taruh di sekolah umum, diletakkan di sekolah umum, Pak. Dari TK-nya, dari SD-nya, SMP, pinter ini anak, masukkan ke sekolah SMP, SMA, sampai kuliah ke universitas ternama. Memang anaknya cerdas, sampai kuliah pun cum laude. Setelah selesai beliau kuliah, beliau diterima di perusahaan internasional dengan gaji kurang lebih 25.725.000 rupiah. Kira-kira kalau ada laki-laki gajinya 25 juta rupiah, yang punya anak perempuan, kira-kira kalau anak perempuan melirik nggak, Pak? Melirik, masih jelalatan malah. Itu. Tapi orientasinya dunia. Lalu anak yang kedua, yang satunya lagi yang dilahirkan itu dari orang tua yang berbeda tadi, dari kecil anaknya taruh di TPQ ngaji, sekolah tetap jalan. Di SMP masukkan ke pesantren, sekolah tetap jalan. Masukkan SMA, sekolah pondoknya tetap jalan, sekolah jalan. Kuliah, mondok tetap jalan. Setelah orang ini kok akhirnya kehidupannya itu mulai masuk dunia kerja, dia dimasukkan, katakan bekerja di satu instansi keagamaan dengan gaji kurang lebih 10 juta. Tapi dari kecil dididik oleh orang tuanya, orientasi bukan hanya dunia, tapi orientasi dunia dengan akhirat. Maka dua anak ini akan berbeda nantinya. Ketika tadi yang bergaji 25 juta itu tadi, setiap hari beliau mendapatkan gaji setiap bulan. Lalu setelah kerja 2 tahun ditelepon orang tuanya, "Bapak, saya uangnya sudah terkumpul banyak selama 2 tahun bekerja. Bagaimana kalau Bapak rumahnya kita reparasi, kita rehab, kita renovasi rumahnya, Pak?" Maka kata bapaknya, "Cocok kalau seperti itu, Pak." Maka uang itu dikirimkan ke orang tuanya. Orientasi hanya dunia.
Rumahnya pun akhirnya dibetulkan, keramiknya diganti dengan granit, catnya diistimewakan, akhirnya atapnya pun diganti, atapnya baja ringan. Setelah selesai, jadi kan setelah selesai rumah kan biasanya kalau orang habis bangun rumah, dia keluar rumah, dia lihat kurang apa, seneng gitu. Ini setelah selesai, karena orientasinya dunia, dilalah. Dia mau ngecek, ketika mau dicek ternyata atap baja ringannya, sekrupnya itu ada yang kendor. Lagi lihat ke atas, atap baja ringannya merusut, ucul kena kepalanya, mati Pak. Ini yang satu. Lalu yang kedua, yang anak tadi, yang anak itu dididik dari sisi agama. Setelah terkumpul uangnya banyak, setelah 2 tahun dia telepon orang tuanya, Pak, bapak tak tumbaski sawah supaya bapak tetap bisa ngurusi masjid. Coba, meskipun untuk meminta orang tuanya membeli sawah, tapi orientasi akhiratnya tetap ada. Beliau mengatakan, nak, Pak, bapak tak tumbasake sawah, saya belikan sawah, tapi supaya bapak masih tetap bisa ngurus masjid. Maka akhirnya apa? Beliau pun membelikan sawah, tetap ngurus masjid. Semangat ini orang tua ngurus masjid, tidak hanya orientasi dunia, semangat ngurus masjid, semangat ngurus masjid terus. Sampai suatu ketika beliau sedang di sawah, kondisi pulang sawah itu khawatir jam 11:30 terlambat untuk beliau azan, untuk mengumandangkan azan di masjid. Maka beliau pun lari karena kondisi keluar keringat yang begitu luar biasa. Sampai rumah langsung mandi. Begitu langsung mandi, kena angin duduk, kejagongan angin, langsung apa Pak? Meninggal. Dua-duanya meninggal karena tidak tahu teknik dan cara mandi ketika kemeringet. Jadi kalau supaya nggak kena angin duduk, harusnya ketika mau mandi jenengan kok keringetan, masuk ke kamar mandi bawa kursi plastik. Begitu angin sudah terasa, anginnya dipersilahkan duduk, jenengan mandi. Itu baru namanya aman dari angin duduk. Sudah kita lihat sekarang, 2 orang meninggal, yang satu orientasinya dunia dan akhirat, yang satu orientasinya adalah dunia. Ini yang satu dunia akhirat, yang satu dunia. Maka anak yang pertama yang orientasinya ke dunia tersebut, begitu orang tuanya meninggal, jangankan Fatihah, jangankan surah Yasin, jangankan tawasul, tidak ngerti hal seperti itu. Tidak kenal Fatihah, tidak kenal tawasul, tidak kenal ngaji, tidak kenal dengan semua itu. Ketika orang tuanya meninggal, bingung. Saking bingungnya, baca Quran tidak bisa, Fatihah tidak bisa, akhirnya minta tolong daripada handphone. Cari aplikasi surat Yasin, Yasinnya diperdengarkan di telinganya bapaknya. Ternyata baterainya lowbat, setengah jalan sudah mati, Yasinnya belum selesai. Ini ada lagi. Terus ketika seperti itu ditanya sama orang lain, kamu sih gimana? Bapak kamu meninggal kok kamu nggak ngaji, nggak kamu yasinkan, tahlil? Saya sudah nggak pakai yasin dan tahlil, itu bid'ah. Bahkan 7 hari, 10, 100 hari itu ajaran agama Hindu. Dari mana kamu tahu? Itu berdasarkan kitab Sotasoma. Kamu pernah baca kitabnya? Belum. Saya tahu dari share-sharean WA group. Tahu dari share-sharean WA group, katanya kitab Sotasoma. Ini rusak semuanya kalau seperti ini. Insya Allah. Coba bayangkan, yang satu ketika orang tuanya meninggal nggak tahu harus berbuat apa. Uangnya banyak, hartanya banyak, sia-sia. Kenapa? Karena orang tuanya bukan dia yang ngurusin. Tapi lain dengan anak yang tadi, yang satunya. Ketika orang tuanya meninggal, tidak usah disuruh, sudah secara otomatis apa? Otomatis beliau langsung, secara otomatis apa? Langsung beliau doakan orang tuanya. Beliau mengundang tetangga sekitar, mengundang Pak Kiai, beliau memohonkan maaf atas nama orang tua, bersedekah atas nama orang tua. Kenapa? Karena dididik di pesantren itu tadi, dididik di TPQ. Anak diminta untuk ngaji. Bagaimana ketika anak tidak ngaji?
Maka kalau seumpama yang saya sampaikan tadi, andai kata saja seseorang yang seumpama ke orang tersebut meninggal dan ternyata apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata pondok pesantren itu tidak penting, bubarkan pondok pesantren. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Abu Bakar pernah mendengar beliau katakan, mal mayyitu fi qabri, tidak ada satu jenazah, tidak ada mayit yang mana sudah tertanam di dalam kubur, siapapun tanpa kecuali, Islam model apapun, seperti apapun Islamnya, mau seperti apapun orangnya, mau agama apapun, tapi semua mereka itu ketika sudah tertanam di dalam kubur, yang tadhiruna da'watan, mereka menunggu doa min ibnihi, khususnya daripada anak-anaknya yang sudah meninggal. Lalu kalau anaknya tidak bisa doa bagaimana Pak Bu? Kalau anaknya tidak bisa baca surah Yasin, tidak bisa baca Fatihah, anaknya tidak bisa alif bata saja, bagaimana mau mengirim doa untuk mereka? Penting. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendoakan, Rasulullah itu sering mendoakan ibundanya. Rasulullah itu sering mendoakan. Rasulullah itu hobi daripada Rasulullah ziarah kubur. Ini kenapa? Karena seseorang ketika sudah meninggal, yang mana kisah ini didapatkan dari seorang yang soleh di Hadramut di Yaman, itu ada orang yang soleh Pak Bu. Di Hadramut di Yaman ada orang soleh. Satu ketika ini orang soleh ini dimasukkan oleh Allah Ta'ala dengan kehendaknya daripada Allah Ta'ala ke alam kubur. Ketika masuk ke alam kubur, beliau menyaksikan apa yang terjadi di alam kubur ketika itu. Melihat banyak orang pada berlari ke sana ke sini, berlari ke sana ke sini, banyak mereka lihat. Ketika melihat lari ke sana ke sini, lari ke sana ke sini, ada dua orang suami istri tidak ikut lari, maka beliau pun bertanya, Bapak siapa? Kata beliau, saya sudah meninggal, ini istri saya. Lah kamu? Saya nggak tahu, Allah Ta'ala masukkan saya ke sini. Lalu kenapa mereka pada lari? Mereka lari karena mereka berebut kiriman pahala, mereka berebut kiriman daripada doa. Begitu. Lalu Bapak kenapa nggak ikut lari? Karena saya masih memiliki seorang anak, yang anak tersebut senantiasa membaca Al-Quran, dan ketika membaca Al-Quran, hadiah daripada pahala Al-Quran tersebut dikirimkan ke saya. Anak Bapak masih hidup, masih di mana disebutkan tempatnya? Di Sewon, Hadramut, dekat satu tempat di situ. Ada seorang anak muda, dia jualan kain. Anak itu selalu baca, itu adalah anak saya. Oleh Allah Ta'ala beliau dikembalikan, disadarkan kembali. Karena terjadi secara berulang-ulang, maka beliau pun berpikir apakah ini benar. Maka beliau pun mencoba mencari. Sebagaimana yang beliau dapatkan hal tersebut, mendatangi satu tempat sebagaimana yang disampaikan oleh suami istri tersebut. Maka beliau pun datangi. Begitu dia datangi sampai ke situ, dia lihat ada seorang anak muda jualan kain. Maka ketika dia dekatin orang tersebut, maka beliau melihat anak tersebut sedang membaca Al-Quran. Jadi ucapkan salam, berhenti. Ketika orang pergi nggak beli, dia baca Quran lagi. Terima customer baca Quran, pelanggan baca Quran, selalu beliau baca Quran. Sampai ditanya, kamu baca Quran kenapa? Karena ibu dan bapak saya sudah meninggal, dan saya selalu menghadiahkan untuk kedua orang tua saya dari bacaan Quran ini. Ternyata ibu bapaknya mendapatkan kiriman pahala. Maka 10 tahun pun berlalu. Setelah 10 tahun berlalu, akhirnya apa? Beliau pun dimasukkan kembali. Beliau lihat bagaimana suami istri itu berlari-lari, ikut berlari dengan yang lain. Setelah 10 tahun berlalu, lari ke sana ke sini. Bahkan ada seorang yang di sebelahnya dia. Lalu beliau pun bertanya, lalu kenapa kok bapak masih lari ke sana ke sini? Bukankah dulu cukup duduk? Beliau katakan, karena tidak ada yang mengirimkan bacaan Quran untuk untuk saya. Lalu anak bapak, anak saya sudah meninggal 10 hari yang lalu. Maka beliau pun akhirnya disadarkan kembali. Beliau datangin kembali tempat itu. Setelah beliau datangin kembali tempat itu,
Ternyata toko itu sudah tutup 10 hari. Ditanyakan ke sebelah, mana orangnya? Beliau katakan sudah meninggal 10 hari yang lalu. Artinya apa, Pak? Pentingnya untuk kita semua menanamkan agama untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana ketika kita anak-anak kita tidak mengenal alif bata, tidak mengenal Quran, tidak mengenal surah Yasin, tidak mengenal semua itu, bagaimana? Maka harusnya kita tanamkan untuk mereka semua, untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman agama. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mendoakan orang yang sudah meninggal. Bahkan ketika Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendatangi pemakaman syuhada Uhud, ketika itu beliau di depan pusara pamannya Sayyidina Hamzah. Di situ ada 80 hafizul Quran. Bahkan di situ tertanam jenazah daripada paman beliau. 80 orang hafal Quran. Beliau pun senantiasa mendoakan daripada pamannya. Lalu muncul pertanyaan, pamannya Nabi kenapa masih didoakan? Karena terkait dengan tadi mal mayyitu fi qabrihi, bahwa tidak siapapun jenazahnya termasuk paman daripada Nabi Muhammad, maka tetap menunggu daripada doa masih hidup. Apalagi lebih-lebih untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ini mana tempatnya? Pondok pesantren. Karena di pondok pesantren akan mengajarkan kita semua bagaimana tata cara adab dan akhlak. Akhlak kepada orang tua, adab kepada guru, akhlak kepada orang yang sudah lebih tua daripada kita. Karena maaf, kadang-kadang di antara kita tidak tahu bagaimana harus beradab, bagaimana harus berakhlak. Akhlak ini penting, adab ini penting. Bagaimana akhlak dengan orang tua? Karena daripada terus akhirnya ketika tidak ada adab, tidak ada akhlak, maka orang tersebut tidak tahu bagaimana memfungsikan segala sesuatu. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka pendidikan bagaimana mengenal Nabi Muhammad itu semua diajarkan di pondok pesantren. Sungguh pondok pesantren adalah tempat yang paling tepat. Supaya apa? Supaya tidak menjadi al-qanaatu bil jahli, tidak menjadi bahwa merasa cukup dengan kebodohan. Letakkan anak kita, taruh anak kita untuk mau belajar, untuk mau mengaji. Supaya apa? Supaya anak-anak kita itu tahu adab dan akhlak. Sungguh sangat sayang kalau sampai kita tidak mengenal adab dan akhlak. Sungguh sangat disayangkan kalau kita tidak tahu bagaimana berperilaku dengan orang yang lebih tua. Harus tahu tata cara berperilaku dengan orang yang lebih tua. Karena anak-anak sekarang, maaf, mereka suka main HP, Pak. Kadang main HP-nya, apalagi dengan sistem pembelajaran daring seperti sekarang, kalau tidak diawasi mereka main game. Sementara ketika game banyak sekali yang masuk yang tidak ada adab dan tidak ada akhlak. Ini harus hati-hati. Mereka lebih kenal handphone daripada ngaji. Maka ketika anak kita di pondok pesantren, Masya Allah, Pak, ini tempat yang paling aman. Kenapa? Karena di situ anak kita akan dididik tentang adab, akhlak, akan dididik tentang ilmu agama. Karena nanti akan kembalinya kepada kita. Bagaimana ketika kita menghadap Allah Ta'ala? Bukankah ketika anak Adam itu meninggal, seluruh amalnya itu terputus kecuali 3, salah satunya adalah memiliki anak yang soleh dan soleh. Pondok pesantren adalah satu ikhtiar untuk menjadikan anak yang soleh dan soleh. Ini penting. Ini yang pertama, al-qanaatu bil jahli. Karena ketika kita mau mengaji, ketika kita mau menuntut ilmu, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, ya ma'asyara sahabat, i'lamu anna hayatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Wahai para pemuda, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya masa mudamu itu akan sia-sia andai kata tidak diisi dengan 2 hal.
yaitu ilmu dan ketakwaan. Mana tempat untuk menuntut ilmu? Yaitu tempat menuntut ilmu berada di pondok pesantren. Ini sudah jauh dari Sayyidina Ali. Maka putus keturunan dari beliau yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ini ada cucu beliau yang bernama Imam Ali Zainal Abidin. Jadi dari Sayyidina Husain itu turun Imam Ali Zainal Abidin, turun lagi Imam Muhammad Baqir, terus ini Imam Ali Zainal Abidin ini memiliki kecerdasan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena beliau ada ilmunya. Pernah satu ketika beliau sedang duduk, ketika beliau sedang duduk dengan santri-santrinya, ketika itu datang seseorang itu tunjuk jari, ya tuanku, bolehkah saya bertanya? Boleh. Apa pertanyaannya? Bukankah iblis itu tercipta dari api? Betul. Kalau iblis tercipta dari api, nanti tempatnya di mana? Tempatnya di neraka. Bukankah neraka itu pun juga api? Iya. Lalu kalau api ketemu api, di mana keadilan Allah? Maka beliau pun mengatakan, beliau bukannya jawab, Pak. Setelah dia diberikan pertanyaan seperti itu, maka beliau pun lalu masuk ke dalam rumahnya, beliau ambil tanah. Tanah itu beliau bikin bulat. Setelah bikin bulat, beliau keluar, bukan dijawab, dilempar dengan tanah tersebut. Dilempar dengan tanah tersebut. Ternyata setelah dilempar merasakan sakit. Padahal yang buat melempar itu tanah. Kenapa tanah bertemu tanah tetap merasakan sakit? Kenapa? Karena komposisinya sudah tidak sama. Ini pentingnya ilmu. Ini sangat penting. Bagaimana kita memahami tentang akhlak, tentang adab. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan di muka bumi itu innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan daripada akhlak yang ada. Ini semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qanaatu bil jahl. Lalu yang kedua, wal khirsu 'ala dunya. Tamak dengan dunia. Karena kita ini kalau diberikan satu pilihan, biasanya andai kata ditanya pilih surga atau neraka, kira-kira ibu kalau pilih surga atau neraka, pilih surga atau neraka, Bu? Surga. Padahal syarat surga itu di dalam Al-Quran dikatakan, kalau seseorang mau masuk surga itu dikatakan biasanya ayat yang berkenaan dengan surga ada kata uiddat lil muttaqin, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kira-kira apakah kita sudah masuk orang yang takwa? Ini kita jujur bahwa tadi kita semua kepingin masuk ke dalam surga. Sementara ketika ayat Al-Quran berbicara masalah surga, biasanya ditutup dengan kata uiddat lil muttaqin, surga untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa itu definisi yang sederhana, kemampuan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau perintah Allah mudah, kalau larangan Allah itu mudah, yang menjadikan sulit karena di sini ada kata segala, kemampuan untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi sepakat surga untuk orang yang takwa. Maka takwa definisi sederhana, kemampuan menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Lah kira-kira kita ini sudah termasuk orang takwa belum? Sekarang begini, larangan Allah Ta'ala, insya Allah kalau bunuh orang tidak, ini larangan Allah ya. Korupsi semoga tidak, zina semoga tidak. Tapi saya tanya, ngerasani orang iya atau tidak, Bu? Pak? Iya.
ngomongin orang ya tidak? Iya. Malah kalau ngomongin orang itu tajwidnya hafal, ini idhar, ini ikhfa, kol-kolahnya itu ngerti semua. Berarti ngomongin orang iya. Berarti kalau ngomongin orang ini termasuk larangan Allah belum? Padahal segala larangan harus dihindari. Berarti sudah takwa belum? Kalau belum berarti besok masuknya kemana? Neraka. Jangan mau, Bu. Moga-moga mau ngaji dengan masuk surga. Loh, sekarang kalau kita hukum Allah itu ditegakkan di dalam kitab Ikhya, hukum itu ada dua. Ada hukum formal, ada hukum non formal. Hukum formal ini adlullah, hukum non formal ini fadlullah. Adlullah ini keadilanipun Allah, fadlullah ini anugerah dan kasih sayangnya Allah. Andai kata Allah subhanahu wa ta'ala keadilannya ditegakkan, maka kira-kira ibu bapak kalau keadilan Allah ditegakkan, itu amal ibadah andalan apa yang akan kita hadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Kira-kira kalau sholatnya, Bu, sholatnya ibu kalau sholat, saya mau bawa sholat saya Bib nanti menghadap Allah. Ibu kalau sholat Allahu Akbar sudah ingat Allah tok, atau kadang-kadang tanggal 10 ingat cicilan yang belum dibayar? Kadang-kadang. Apa lebih sering, Bu? Bukan kadang-kadang, lebih sering. Wong kelas kita Allahu Akbar, ya Allah, utang kok nggak lunas-lunas, ya Allah. Ini kita. Wong kelas kita ini sholat sambil hitung-hitung sakit, Pak. Jangan kalau sholat sering hitung apa enggak? Iya. Ini saya punya cerita. Ada seorang paman sama ponakannya. Ini pamannya ini waktu sholat duhur naik ke nyuruh ponakannya naik ke pohon kelapa. Nah, iya Pak Le, tolong kelapa yang ada di atas engkau petik. Siap. Niki pamane janjane yo ngawur juga waktu sholat duhur, malah kongkonan, orang kongkonan sembahyang tapi kongkonan ngepek kelapa. Akhirnya ponakannya naik pohon kelapa, dia petik kelapa. Ini beliau orang pamannya melakukan sholat duhur. Allahu Akbar. Kan kalau metik kelapa nggak mungkin naik turun, dijatuhin, ketebuk 1, ketebuk 2, ketebuk 3, 4, 5. Setelah selesai sholat dipanggil ponaknya, nak sini. Iya Pak Le. Sudah kau petik? Sudah. Kau petik berapa? Saya petik 10. Jangan bohong kamu. Loh, saya yang naik Pak Le. Kan Pak Le sholat. Tadi saya pada saat sholat mendengar ketebuk 15 kali. Kadang begitu enggak Pak? Iya. Sholat masih seperti itu. Apalagi kalau sholatnya di kota Pak Bu. Masjidnya dekat sama jalan raya. Ketika lagi husuk-husuknya Allahu Akbar, ada motor lewat, anak muda pakai knalpot bobokan, diblayer kencang sekali Pak, wanginya kencang sekali. Kira-kira jenengan ketika sedang sholat itu tetap husuk apa nang atine jenengan sambil bilang tabrakan mudir dasi pecah gitu? Yang mana Pak? Sholat isih karo kesuh, sembayang karo nesu, sembayang masih bisa marah. Ini kelas kita. Lah kok kita bilang nanti kalau saya ngadep Allah, sholat saya hadapkan Allah. Ini sebentar lagi, nggak lama lagi ini Sya'ban, bentar lagi bulan Ramadan. Kira-kira jenengan kalau ketika Pak Kiai Iftah ngimami sholat taraweh di sini, kok sholatnya itu yang dibaca surah Al-Baqarah, jenengan cocok apa tidak? Cocok? Kalau cocok bocok 30 juz saja Pak Kiai. Saya itu pernah sowan ke Gus Anam Pak Bu, Leler. Saya sampai ke tempat Gus Anam waktu itu 5 hari sebelum Idul Fitri. Sampai sana Gus Anam bilang 7:30 malam, Bib, sholat sini aja. Siap Gus, saya sholat di situ. Gus Anam bilang, Bib, Habibnya ngimami. Enggak Gus, saya ikut jenengan saja. Akhirnya Gus Anam di depan ngimamin. Saya masuk ke ruangannya Gus Anam, itu kitabnya itu banyak sekali. Saya bayanginnya begini Pak Bu, ketika kitab sebanyak itu
Ini kalau orang alim seperti beliau, kitabnya banyak seperti itu, ini jangan-jangan nanti sholat taraweh bacanya Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, saya bisa nggak pulang sampai subuh, Pak. Ini bayangan saya begitu. Maka ketika sholat dimulai, setelah sholat isya masuk ke sholat taraweh, setelah baca Fatihah masuk ke suratan, itu waktu yang paling mendebarkan. Kira-kira setelah Fatihah bacanya Alhaakumut Takatsur atau Alif Lam Mim. Kalau Alif Lam Mim pasrah saya, pulang subuh sudah ada. Tapi alhamdulillah saya jadi makmumnya Gus Anam ketika itu. Salat dengan beliau, salat dengan orang yang soleh, yang alim luar biasa. Selama saya jadi makmum beliau, beliau itu alhamdulillah tidak membaca Alhaakumut Takatsur, Pak Bu. Berarti bacanya apa? Alif Lam Mim tidak. Selama saya jadi makmum beliau, sholat 23 rakaat, itu yang dibaca suratnya cuma 2. Inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad. Cocok apa enggak? Cocok? Cocok. Mulai besok tarawih di sini, kulhu sama inna a'taina. Insya Allah saya tak pindah dari jamaah sini saja, karena cocok surat Al-Ikhlas. Mesti jadi makmum ikut ikhlas ya Pak Bu? Kalau nggak ikhlas tak balik ke Al-Baqarah, bubar. Tapi kalau membacanya itu Al-Baqarah, Allahu Akbar, dibaca Alif Lam Mim. Yang di belakang begini, Pak Kiai keterlaluan, Pak Kiai. Ngopara nggak ada surat yang lain yang lebih pendek gitu. Kok macamnya kok yang seperti ini, ya Masya Allah. Rampung sholat, selesai sholat, Gus Anam tak salami. Terima kasih Gus. Kenapa Bib? Jenengan ini supir tahu penumpangnya. Nah ya saya ya cocok banget membacanya Alhaakumut sama Inna A'taina. Ternyata orang alim, orang soleh sekelas beliau tidak sok-sokan terus baca Al-Baqarah. Bacanya cuma suratan kalih tok. Inna A'taina sama Alhaakumut Takatsur. Itu. Bisa jajal tak tanya Pak Kiai, Inna A'taina enggak Pak Kiai gitu. Tapi Alhaakumut juga enggak apa-apa. Kecepetan kalau Inna A'taina sama Al-Ikhlas. Mungkin Gus Anam karena waktu itu ada saya jadi dicepetin gitu loh. Tapi ya saya cocok kalau seperti itu. Itu sholat kita. Nah kalau keadilan Allah kok ditegakkan, kita menghadap Allah, ditegakkan keadilan itu bagaimana? Sholat kita masih jauh, bacaan Quran kita masih jauh. Kita kalau baca Quran yang tadinya nggak ngantuk malah jadi ngantuk bisa. Ibu bapak sering ngatamkan Quran? Kalau saya sering, alhamdulillahnya kalau ada orang tahlilan. Karena Al-Ikhlas 1 kali sepertiga Quran, 2 kali 2/3, 3 3/3, artinya 3 kali surat Al-Ikhlas sama dengan baca Quran 1 gelutin. Tapi ya nggak gitu maksudnya. Gitu. Ini. Maka kita perlu tidak hanya memikirkan dunia, ketamaan dengan dunia. Karena ada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Seberapa lamakah kita hidup di dunia? Paling lama umat Nabi Muhammad itu rata-rata baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Dan kesenangan di dunia tidak sebanding dengan di akhirat. La nusbata baina dunya wal akhirah. Tidak sebanding kesenangan nanti di dunia dibandingkan dengan di akhirat. Makanya Sayyidina Ali pernah mengatakan, kunta khalatid dunya mustirah wa sa'alatil akhiratu muqbilah likulli minhuma banun fakunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya. Ini jari Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Dunia ini bergerak meninggalkan kita, Pak. Sementara akhirat itu akan menjemput kita. Dan di antara keduanya ada anak-anak dunia dan ada anak-anak akhirat. Fakunu abna'al akhirah, jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Lah kira-kira jenengan ini klebu anak dunia apa anak akhirat, Pak Bu? Anak dunia apa anak akhirat? Bun, sekarang begini. Untuk mengukur anak dunia atau anak akhirat,
itu ukurannya senang dan sedih. Ukuran anak dunia dan akhirat ukurannya senang dan sedih. Sekarang contoh, nanti jenengan rasakan apakah saya kelebu anak dunia atau anak akhirat. Contoh, jenengan punya anak, putranya Anda dimasukkan ke pondok pesantrennya Pak Kiai Iftah, di pondok pesantren Miftahul Barakah. Lalu dalam kurun waktu 2 tahun katakan putranya Anda itu sudah hafal Quran 30 juz. Kira-kira Pak Kiai Iftah lalu telepon, Bapak Ibu, alhamdulillah putra Bapak dan Ibu sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kira-kira Bapak Ibu senang atau tidak? Senang, betul senang? Senang. Tapi jujur, lebih senang mana Pak Bu? Bapak Ibu mendapatkan telepon dari Pak Kiai yang memberikan kabar bahwa putra Bapak Ibu menghatamkan Quran, hafal Quran 30 juz, senang. Tapi lebih senang mana? Ditelepon Pak Kiai mengabarkan hafal Quran 30 juz sama ditelepon gebiar hadiah Indosiar mendapatkan 1 mobil Kijang Innova. Lu pilihannya 1. Sing kira-kira seneng banget sampai ketawa-ketawa sendiri itu dikabarkan hafal Quran apa mendapatkan mobil Kijang Innova Pak? Jujur, mobil. Wong kadang-kadang maaf kadang-kadang nek dikabari kok anaknya itu hafal Quran, kalau Pak Kiai, Bu Pak putranya hafal Quran, alhamdulillah makasih ya Pak Kiai, pun cukup meledok. Tapi nek kabari kebiar hadiah, Pak Bu Anda mendapatkan 1 mobil Kijang Innova, alhamdulillah sudah cukup dijeblas-jeblas ngasih orang bisa begini. Itu. Padahal hafal Quran di sini adalah urusan dunia, hadiah itu hafal Al-Quran urusan akhirat, yang satunya urusan dunia. Berarti panjenengan sami masih kelebu anak dunia apa anak akhirat? Anak dunia. Anak dunia. Andai kata Pak Bu, andai kata hari ini ada pengajian. Hari ini ada pengajian di sini, haflah Herusan katakan. Ibu bapak rumahnya di kota. Kebetulan pengajiannya berlangsung jam 9 pagi. Tempatnya di Kampung Laut. Undangan pengajian sudah datang dulu. Tapi ada pembagian hadiah di Rita 1 motor Vario atau NMAX sudah. Jamnya sama harus diambil jam 10. Padahal undangannya sudah datang pengajian dulu. Ibu kira-kira berangkat ke Rita apa ke pengajian? Ke Rita. Terus pengajiannya kapan? Ya besok maning kan begitu. Pengajiannya besok maning lah ya Bu. Wah, Masya Allah. Wong kadarnya oleh mobil motor NMAX kan bisa gue berangkat pengajian, Bib. Kan begitu. So, ini. Kita masih masuk wilayah anak-anak dunia. Ini. Saat ini ukurannya katakan ukuran sedih seumpama. Sedih. Punya anak, moga-moga tidak. Susah sekali dibilangin. Suruh sholat susah. Suruh ngaji susah. Bahkan sudah nggak mau sholat sama sekali 5 hari. Disuruh sholat nggak mau, suruh sholat nggak mau. 5 hari nggak mau sholat. Kira-kira kita jadi orang tua sedih nggak punya anak seperti itu Pak Bu? Sedih. Tapi lebih sedih mana? Ibu katakan ternak sapi banyak, punya sapi 20. Lalu ibu kok putra putrinya sudah nggak mau sholat sampai 7 hari sampai 10 hari, sedih. Tapi lebih sedih mana? Ketika putrane tidak sholat, karun jenengan kehilangan sapi pitu. Sing ngasih sedih banget yang sampai nangis-nangis, sampai lapor polisi, bingung ora iso turu, gak bisa tidur. Kira-kira kehilangan sapi apa putrane ninggal ke sholat?
kelangan sapi. Kalau putrane ninggal ke sholat, yang esuk maning sembahyang maning ya, masya Allah. Padahal kehilangan sapi urusan dunia, sementara ninggal ke sholat urusan akhirat. Kita masih kelebu anak-anak dunia. Makanya ngoten. Ini kita. Jadi kita ini masih masuk wilayah anak-anak dunia, belum masuk wilayah anak akhirat. Makanya pentingnya kita bahwa kita ini butuh dengan siapa? Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi dibacakan sholawat, sering sholawat. Kenapa? Karena butuhnya kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bilang kok kita sudah mikirin akhirat, bohong Pak Bu. Kita itu lebih mengedepankan dunia daripada akhirat. Jujur. Yang harusnya kita lebih memikirkan akhirat dibandingkan dengan dunia. Makanya kita masih butuh dengan siapa? Butuh dengan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini butuh Nabi Muhammad Pak Bro. Kulon jenengan butuh Nabi Agung Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad kita nggak selamat. Kalau nggak ada Nabi Muhammad kulon jenengan boten selamat. Bahkan dunia seisinya kalau nggak ada Nabi Muhammad tidak diciptakan. Kok sampai kita bilang nggak butuh dengan Nabi Muhammad? Untuk menyambung getaran dengan Nabi Muhammad, maka bacalah sholawat sebanyak-banyaknya. Sering baca sholawat. Sholawat apa? Nek kalau baca sholawat nariyah ora apal-apal diwaca. Tapi kalau masih belum hafal yang pendek apa Pak? Saya diijazahi Habib Lutfi waktu itu sholawatnya sholawat Jibril. Dibacanya sedikit, siap baca Bu Pak? Bacanya Sallallahu Ala Muhammad. Sudah sedikit, cuma 124.000. Kok jadi begitu siap, kok jadi mundur? Siap Bu, 124.000. Waduh berat. 124.000 kalau berat boleh dicicil. Boleh dicicil. 40 hari boleh. Dibikin 3 bulan boleh. Setelah itu didawamkan terus. Baca Sallallahu Ala Muhammad. Ketika anak nakal bacakan sholawat, ada hajat bacakan sholawat. Karena untuk urusan dunia kita pun bisa dengan sholawat, urusan akhirat pun bisa dengan sholawat. Maka kekuatan daripada sholawat ini sangat luar biasa Pak Bro. Betul sangat luar biasa. Sangat istimewa sholawat itu. Bukan jari-jari, nyata. Ada orang tak kasih bacaan Sallallahu Ala Muhammad, laporan Bib, kemarin pas ada tilangan saya baca Sallallahu Ala Muhammad, polisinya nggak lihat. Ya repot kalau begitu. Tetap harus ikuti aturan, kudu duwe SIM. Harus. Aja sampai enggak. Wong dulu saja Jenderal Sudirman baca Sallallahu Ala Muhammad, wong Londo ki nggak ngerti ada Pangeran Jenderal Sudirman. Sering baca Sallallahu Ala Muhammad. Oke, niku. Pentingipun kagem kula panjenengan untuk kita semua bahwa sambungkan getaran cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong besar kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, tapi akhlak kita tidak mencerminkan akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah mau baca sholawat, ikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Bagaimana Rasulullah ketika dengan orang tua, bagaimana ketika Rasulullah itu dengan istri, dengan orang lain itu. Ini akhlaknya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Maka ini menjadi sesuatu hal yang sangat pokok, sesuatu hal yang penting. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Butuh dengan Nabi Muhammad.
Kita butuh dengan Nabi Muhammad. Karena kulon jenengan sami sok ben bakal mati, Pak Bu. Kita bakal meninggal. Makanya pernah satu ketika ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mata asah kapan kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah ketika ditanya, dia bukan memberikan jawaban tapi memberikan pertanyaan balik, wa ma'atatalah, apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi kiamat tersebut? Ada sebagian yang mengatakan yang bertanya adalah Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi. Anas bin Malik ditanya, engkau sudah siapkan apa untuk menghadapi kiamat tersebut? Dia katakan, la syai' ya Rasulullah, saya enggak punya persiapan apapun ya Rasulullah. Enggak punya persiapan apapun ya Rasulullah. Sahabat sekelas Anas bin Malik yang dijamin masuk ke dalam surga, dijamin masuk ke dalam surga, masih enggak punya persiapan apa-apa. Yang jamin kita siapa, Pak? Anas bin Malik. Secara terminologi akidah kiamat memang ada dua, hancurnya alam semesta dan juga kematian kita masing-masing. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat besar yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un adzim yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan di hari kiamat begitu luar biasa. Pada hari itu engkau akan melihat seorang ibu yang sedang menyusui, ikut dilemparkan, ditarik dari susuannya, dilemparkan anaknya dari susuannya. Padahal kita nggak pernah melihat ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, meskipun terkantuk-kantuk luar biasa, dalam gendongannya sedang disusui, ngantuk pun tidak akan jatuh dari pangkuannya, karena ada hubungan psikologis yang sangat kuat. Tapi nanti di hari kiamat, saking takutnya, saking apatisnya ketika itu, maka yang sedang disusui pun ditarik, dilemparkan. Kenapa? Saking takutnya ketika itu. Ini hancurnya bumi, bergoncang. Kita sudah takut. Insya Allah kita berdoa kepada Allah tidak jumpai itu. Tapi siapa yang bisa jamin kalau kita tidak menjumpai kiamat kecil, kematian kita masing-masing? Kalla idza balaghatit taraqiyya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq. Kalau sudah sampai di tenggorokan, orang-orang yang munafik dihardik, dibentak, disakiti oleh malaikat ketika itu. Ditanya, siapa yang bisa menyembuhkan engkau dari penyakit kematian ini? Dan dia menyadari itulah hari perpisahan antaranya dirinya dengan yang dia cintai. Yang laki menjadi duda, yang perempuan menjadi janda, yang anak menjadi yatim ataupun piatu. Ini. Kita tidak bisa lepas daripada kematian. Maka kita harus punya modal untuk itu semua. Kalau yang meninggal orang yang soleh, contoh meninggal orang soleh, sebelum saya tutup, Imam Syauqi pernah mengatakan, seorang pujangga dari Mesir, ikhfad li nafsika qabla mautika dhikraha wa dhikrul insani umruthani, jagalah dirimu sebelum datang matimu dengan sebutan dan amal soleh, karena sebutan dan amal soleh akan menjadi umurmu yang kedua setelah kematian. Abahnya Habib Syekh Habib Abdul Qadir Asy-Syaqaf. Belum pernah saya membaca satu kisah sejarah seseorang yang meninggalnya seperti abahnya Habib Syekh yang sering sholawatan. Orang yang husnul khotimah banyak, tapi yang husnul khotimah dengan kriteria meninggal seperti abahnya Habib Syekh saya belum pernah dengar. Beliau setiap hari dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid, rutin. Sampai suatu ketika beliau sakit. Istrinya mengatakan, Abah tidak boleh pergi, Abah harus di rumah. Apa kata beliau? Engkau tidak boleh melarang aku untuk menemui istriku yang pertama. Ibu gimana Bu? Kalau kira-kira bapaknya bilang, jangan larang saya, mau temuin istri yang pertama. Sampluk sendal lah. Jadi sampai sendal tengah kan gitu. Marah. Bukankah saya istri yang pertama? Bukan, engkau yang kedua. Lalu siapa yang pertama? Masjid.
Istri yang pertama masjid. Kenapa? Saking cintanya masjid, bahkan punya cita-cita kalau meninggal pinginnya meninggal di dalam masjid. Itu abahnya Habib Syekh. Jenengan pingin meninggal di masjid, Bu? Niki masjid atau musola? Masjid. Purun meninggal ngriki purun. Sakniki purun. Lha cari kepengin kok ora gelem iki. Niki abah Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf. Ini Habib Abdul Qadir. Beliau ternyata Allah mengijabahi apa yang menjadi doa beliau, menjadi keinginan beliau. Beliau ingin meninggal di masjid dan Allah kabulkan. Habib Syekh, abahnya Habib Abdul Qadir, meninggalnya ketika itu di dalam masjid. Mencari orang meninggal di dalam masjid masih ada, tapi meninggal di dalam masjid ketika itu harinya hari Jumat itu sudah semakin langka. Mencari orang meninggal hari Jumat itu ada, tapi belum tentu di dalam masjid. Tapi meninggalnya di masjid ketika itu masjid dan harinya hari Jumat, ketika itu sedang melaksanakan sholat Jumat, bahkan ketika itu menjadi imam sholat Jumat, ketika itu gerakannya sujud, sujudnya adalah sujud terakhir, di mana ketika itu seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya, beliaulah Habib Abdul Qadir As-Sagaf. Nyari orang yang meninggal ketika sedang baca Quran di YouTube ada, meninggal orang sedang sholat di masjid ada, tapi yang harinya Jumat di masjid sedang sholat jadi imam, gerakannya sujud, beliau adalah Habib Abdul Qadir As-Sagaf. Kepingin nggak Pak Bu? Kepingin. Beliau seneng rotiban, seneng manakiban, seneng yasinan, seneng tahlilan. Ada buktinya. Orang yang seneng yasin, tahlil, manakib yang katanya itu bid'ah, ternyata meninggalnya di dalam masjid, meninggalnya sedang sholat, ketika itu sedang jadi imam, ketika itu sedang sujud, sujudnya sujud terakhir di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya. Itu siapa beliau? Habib Abdul Qadir As-Sagaf. Ketika beliau hendak mengimami, sudah ada di saf depan. Waktu itu beliau melihat ke belakang. Ustaz Najib, Habib Najib As-Sagaf waktu itu, beliau lihat ke belakang, beliau katakan, ya waladi, nak kau maju ke depan. Habib sudah penuh, dia di saf kedua. Nak maju ke depan, saf depan sudah penuh. Habib yang ketiga beliau katakan, nak maju ke depan, setelah ini kau nggak tahu apa yang akan terjadi. Maka beliau pun Ustaz Najib maju ke depan. Begitu maju ke depan, beliau mengimami sholat Jumat dari baca Fatihah, terisak-isak dengan tangisan. Dengan tangisan terus dia nangis. Ketika sujud terakhir beliau nggak pernah bangun ketika itu, maka Ustaz Najib pun menggantikan beliau. Meninggal dalam kondisi yang sangat istimewa. Semoga kulon jenengan sakit kados mekaten ya Pak Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ini begitu luar biasanya, begitu istimewanya. Meninggal dengan kondisi di tempatnya yang baik, harinya yang baik, sedang posisi yang baik, yang sedang dilakukan sesuatu yang baik. Tapi naudzubillah, ketika ada seseorang sedang meninggal, maaf, meninggal nyekek botol di hotel bareng karo gendaane. Naudzubillah min dzalik. Ini hati-hati Pak. Ini. Tapi ketika meninggalnya di tempat yang baik, sedang melakukan sesuatu yang baik, ini sesuatu yang luar biasa. Maka ketika Anas bin Malik, saya kembali tadi, beliau mengatakan untuk menghadapi kiamat termasuk kematian kita masing-masing, mata as-sa'ah wa ma'adatta laha la syai', dia nggak punya persiapan apa-apa. Beliau katakan, adalah saya persiapan sedikit ya Rasulullah. Apa persiapanmu? Walakin yuhibbullah wa rasulih, kecintaan aku kepada Allah dan kepadamu ya Rasulullah. Ternyata modalnya Anas bin Malik adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, dalam redaksi lain almar'u ma'aman ahab, engkau akan dikumpulkan dengan siapa yang engkau cintai. Jadi kita ini akan dikumpulkan dengan yang siapa kita cintai Pak Bu. Kalau kita senang dengan orang-orang soleh,
dengan para auliaillah, dengan para sahabat Nabi, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan keluarga Nabi, maka insya Allah kita pun akan dikumpulkan dengan orang-orang itu tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai semua langkah kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua orang diberikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak semua orang diberikan rasa cinta kepada Ahlul Bait, kepada keluarga Nabi Muhammad. Tidak semua orang diberikan rasa cinta kepada sahabat Nabi. Tidak semua orang diberikan rasa cinta kepada para wali. Maka seseorang yang memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad, memiliki rasa cinta kepada keluarga Nabi, memiliki cinta kepada para ulama, kepada para aulia, kepada sahabat, maka mereka semua adalah orang-orang yang beruntung. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita di antara orang-orang tadi yang memiliki rasa cinta, yang kecintaan itu adalah kecintaan yang diberikan ilmu, sehingga akan membawa kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Saya kira itu, meskipun sebenarnya masih ada 3, cuma saya kalau ngomong kelamaan suara saya lama-lama nggak kuat gitu. Tapi semoga meskipun sedikit tapi membawa manfaat. Dan saya harap yuk kita dukung Pak Kiai Iftah dalam perjuangannya, ya Pak Bu, kita dukung beliau. Alhamdulillah di tempat seperti ini masih ada yang mau berjuang seperti beliau. Semoga langkah beliau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah biniyat salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin.